3 bulan setelah hilangnya Laras dan Bagas, desa kembali tentram. Para tetua desa melakukan ritual bersih desa untuk menutup pintu yang diyakini telah terbuka akibat kehadiran Laras. Semua berharap Laras tak akan kembali. Namun malam itu, angin kencang kembali berhembus. Pohon bambu di belakang rumah Bu Murni bergoyang keras. Dan anehnya semua hewan peliharaan bersembunyi, kucing menghilang, ayam tak bersuara, bahkan anjing Pak Jino yang biasa menggonggong pun mendadak bisu. Saat tengah malam, Bu Murni terbangun, ia mendengar ketukan pelan di pintu depan rumahnya, tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu tetangganya yang butuh bantuan, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya dingin yang menyergap dan bau bunga melati yang menyengat. Keesokan harinya, beberapa warga melaporkan hal serupa. Suara ketukan di tengah malam, suara tawa perempuan di kebun belakang, dan bau melati yang tak wajar. Pak Lurah akhirnya memanggil seorang sesepuh tua dari Gunung Lawu, Mbah Wiryu, yang dikenal sebagai penjaga gerbang alam gaib. Saat Mbah Wiryu datang, ia berdiri di tengah lapangan desa, menancapkan keris kecil ke tanah, dan berkata, dia belum pergi. Tapi sekarang, dia bukan Laras lagi. Menurut Mbah Wiryo, Laras sudah menjadi pengantin gaib milik salah satu makhluk penunggu hutan tua, tapi karena ikatan dengan manusia dalam hal ini, Bagas tidak sempurna. Jiwanya terpecah dua, setengah masih terikat pada dunia ini. Dan itu artinya, ia akan kembali. Malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang anak kecil ditemukan duduk termenung di pinggir sawah. Ia terus-menerus berucap, "Tante cantik, tante cantik ngajak main, tante cantik terbang." Anak itu tidak bisa bicara normal selama seminggu. Warga yang tinggal dekat hutan mulai melapor melihat sesosok wanita berjubah putih berjalan malam hari. Ia sering muncul mendadak, menatap tajam, lalu menghilang begitu saja. Banyak yang yakin itu adalah Laras atau sesuatu yang menyerupainya. Mbah Wiryo memutuskan melakukan ritual pemanggilan arwah. Dengan risiko tinggi, ia meminta 6 warga dan seorang relawan untuk ikut. Mereka akan memanggil Laras ke dalam lingkaran pagar gaib agar bisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam ritual pun tiba. Mereka membentuk lingkaran, membaca mantra, dan menyalakan dupa serta minyak gaharu. Mbah Wiryo memanggil, "Jika engkau Laras, tunjukkan dirimu. Jika engkau jelmaan, tunjukkan niatmu." Udara mendadak berat, nyala lilin bergoyang, dan dari balik kabut, sesosok muncul perlahan. Wajahnya cantik, tubuhnya lemah lembut, tapi matanya kosong. Ia berdiri diam di tengah lingkaran. "Laras?" tanya Mbah Wiryo. Sosok itu tersenyum, "Aku, bukan Laras. Aku adalah hasil cinta dari banyak makhluk. Aku, penyeberang." Tiba-tiba tanah bergetar. Pohon-pohon di sekitar lapangan menghitam, angin berputar, para warga ketakutan. Tapi Mbah Wiryo tetap tenang, menyematkan sebuah paku kuningan di tanah. "Pergilah, kau bukan bagian dari dunia ini." Sosok Laras menjerit, wajahnya berubah menjadi banyak rupa. Wanita cantik, nenek tua, anak kecil, hingga wujud berambut api dan bersayap hitam, tapi akhirnya ia menghilang, meninggalkan bau angin dan debu halus di udara. Ritual itu berhasil untuk sementara. Namun sebelum menghilang, suara Laras terdengar samar. "Aku tak pernah benar-benar pergi. Selama masih ada manusia yang memujaku, aku akan kembali." Kini, rumah Laras dibiarkan kosong, namun tak pernah runtuh. Rumornya, setiap malam Jumat Kliwon, jika seseorang menyebut namanya 3 kali di depan rumah itu, ia akan datang bukan sebagai manusia, tapi sebagai milik banyak makhluk. Dan satu pesan terakhir dari Mbah Wiryo tercatat dalam kitab desanya. Jangan biarkan manusia terlalu dikagumi, karena kadang bukan manusia yang melihat mereka tapi dunia lain yang memilih mereka.
Setelah peristiwa kerasukan yang dialami Ningsih, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Ibunya hampir setiap malam mendengar suara bisikan dari kamar belakang. Sementara Bagas beberapa kali melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Meski Ningsih tampak pulih secara fisik, tetapi raut wajahnya selalu kosong. Matanya seperti tak fokus, dan ia seringkali berbicara sendiri. Suatu malam, Bagas bermimpi didatangi seorang kakek berjubah putih yang berkata, "Jaga adikmu. Dia sudah dilihat oleh mereka yang tak seharusnya melihat manusia. Hanya satu yang bisa menyelamatkannya. Kembali ke asalnya." Bagas terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Dengan tekad kuat, keesokan harinya ia mencari Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggiran desa dan dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Mbah Wiryo menerima Bagas dengan tatapan berat. "Kowe telat, Lei. Makhluk-makhluk itu sudah menaruh tanda pada adikmu. Mereka berebut karena orangnya, tapi masih ada satu jalan." Mbah Wiryo mengatakan bahwa Ningsih adalah reinkarnasi dari seorang wanita zaman dulu yang pernah menjadi pengabdi alam gaib namun kemudian menghilang tanpa jejak. Roh-roh di alam sana merasa Ningsih adalah jembatan untuk menyelesaikan perjanjian yang tertunda. Malam itu, Bagas bersama Mbah Wiryo melakukan ritual pemanggilan di belakang rumah. Ningsih didudukkan di tengah lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Ketika ayat-ayat mulai dilantunkan, angin bertiup kencang meski tak ada badai. Suara-suara dari dalam tubuh Ningsih muncul silih berganti dari suara perempuan tua, anak kecil, hingga suara yang terdengar seperti binatang. Tiba-tiba, Ningsih membuka mata dan menatap langsung ke arah Bagas. "Kamu bukan saudaraku. Kamu penjaga. Kamu penghalang." Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah, dan cahaya putih melingkari sekujur tubuhnya. Mbah Wiryo berteriak, "Sekarang, pegang tangannya, Bagas." Dengan gemetar, Bagas menggenggam tangan Ningsih dan berteriak memanggil namanya berulang kali. Seketika, tubuh Ningsih jatuh dan ia pingsan. Keesokan paginya, Ningsih terbangun dengan kesadaran yang pulih. Ia menatap Bagas dan berkata lirih, "Aku dengar suara kamu waktu aku di tempat gelap itu." Namun Mbah Wiryo berkata dengan serius, "Ini belum selesai, mereka belum menyerah. Kalian harus pergi dari sini sebelum malam Jumat Kliwon datang lagi." Setelah kejadian kerasukan itu, Bagas dan Ningsih bersiap meninggalkan desa. Tapi malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Sore itu, langit mendadak gelap, awan bergulung, burung-burung terbang menjauh, dan bau melati memenuhi udara. Mbah Wiryo yang merasa sesuatu akan terjadi, datang membawa sebuah jimat dan berkata kepada Bagas, "Jika kau ingin selamat, jangan sekalipun menoleh malam ini. Siapapun yang memanggil." Tengah malam tiba, rumah mereka bergetar halus seperti ada sesuatu berjalan mengelilinginya. Angin menyelinap dari celah-celah dinding dan suara ketukan kembali terdengar. "Tok, tok, tok, Kakang, buka pintunya." Suara itu, suara Laras. Bagas menggenggam tangan Ningsih erat. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala mereka, seperti dipaksakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Laras muncul di depan pintu. Tak berdarah, tak berwujud jelas, hanya kabut putih menyerupai sosok perempuan. Matanya merah menyala dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, Ningsih melangkah maju, seperti dikendalikan. "Jangan!" teriak Bagas, tapi Ningsih seperti tak mendengar. Saat tangan Ningsih hampir menyentuh pintu, Mbah Wiryo dari luar rumah melemparkan keris kecil yang tertancap di depan pintu. Seketika, sosok Laras menjerit, suaranya menggema hingga seluruh desa mendengar. Laras menghilang, tapi sebelum pergi, ia berkata, "Kau telah memilih, tapi kami tak pernah lupa." Keesokan paginya,
Desa seperti kembali normal, tapi rumah Laras kini dipenuhi tanaman liar berwarna hitam. Dan di tengah rumah itu, berdiri satu boneka kayu berpakaian putih dengan rambut panjang dan wajah menyerupai Laras. Bagas dan Ningsih pergi dari desa, tak pernah kembali. Tapi di kota tempat mereka tinggal sekarang, kabar aneh mulai muncul. Suara ketukan di jendela tanpa asal, bunga melati yang tiba-tiba mekar di malam hari, dan sosok perempuan berjubah putih yang hanya terlihat oleh anak kecil.